dunia ini Allah ciptakan untuk melayani diri kita. Jadi bukan kita yang harusnya ngejar dunia, tetapi dunialah yang harusnya melayani diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa dunia itu diciptakan untuk melayani manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita hidup di dunia tetapi fokus kita ke dunia, rugi. Nanti kita akan dipermainkan oleh dunia. Dunia ini tempat kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sore hari yang berbahagia ini saya akan mengadakan sebuah larungan di pinggir sungai yang tujuannya untuk melarungkan semua sengkolo. Semoga semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tentu Allahumma sholli ala Muhammad, sholli ala Yesha berpesan kepada yang punya hajat ini, sholatnya jangan dilalai-lalaikan. Sholat itu harus cepat. Dengar azan, laki-laki diwajibkan ke masjid secepatnya. Karena di antaranya orang yang rugi itu yang celaka ya orang melalaikan dalam ibadah sholat. Dengar banyak ngomong. Setiap habis sholat, jangan buru-buru pergi. Bersolawatlah sebanyak-banyak. Dengerin teh. hambatan. Tapi enggak apa-apa. Nah itu sudah ada yang bergerak itu. Tuh. Kelihatan enggak kuning? Seperti daun itu loh. Wah. Di tengah-tengah sini. Karena memang dari sini ada salah satu makhluk Allah yang pakainya hitam-hitam, celana pendek itu, comprang. Man, ambilna ibu daun dewandari itu. Ambilna daun dewandari itu ibunya.
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saudara-saudaraku, subscriber lover di manapun berada, semoga saudaraku di manapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah dan selalu bertambah, bisa untuk beribadah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, dan keluarga panjenengan semuanya sakinah, mawadah, warahmah, amin, mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Fokus ke saya, jangan fokus ke sana ya. Di sana ada, coba lihat di sana. Ada nggih, di kesempatan sore hari yang berbahagia ini, alhamdulillah Allah mengizinkan kita semuanya untuk bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Semoga kita bisa doa bidoa, saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran selawase yang ulah Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan sore hari yang berbahagia ini, saya ingin mengijazahkan sebuah amalan, yaitu surat At-Taubah ayat 128-129, yang insya Allah ketika panjenengan mengamalkan amalan ini, semua urusan panjenengan akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijauhkan dari segala musibah, dan insya Allah akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan usaha maupun rezeki ini panjenengan akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan panjenengan yang mengejar dunia, tetapi panjenengan yang akan dikejar-kejar oleh dunia. Yang terpenting panjenengan harus tahu tentang ilmunya dunia dulu, rumusnya dunia, bahwa dunia ini diciptakan untuk melayani diri kita. Dunia ini Allah ciptakan untuk melayani diri kita. Jadi bukan kita yang harusnya mengejar dunia, tetapi dunialah yang harusnya melayani diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa pernah suatu ketika baginda Rasulullah itu ngobrol, berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa intinya tidak saya ciptakan dunia dan alam semesta ini, bukan hanya dunia tapi alam semesta, kalau tidak karena engkau ya Muhammad. Lalu baginda Rasulullah bertanya, kalau dunia ini diciptakan semua karena saya, lalu untuk apa saya diciptakan? Engkau saya ciptakan untuk menjadi kekasihku. Sedangkan diri kita ini, manusia ini, tercipta dari nuktahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bisa dikatakan kita ini adalah khalifah fi ardi. Kita ini adalah sebaik-baiknya makhluk, sebagai pemimpin di alam semesta ini. Nah, ketika kita itu benar-benar menjadi manusia yang sebenar-benarnya manusia, manusia yang tahu
sangkan paraning dumadi, tahu tujuannya hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah, maka dunia inilah yang akan melayani diri kita. Ketika seluruh makhluk, baik itu tanah, baik itu besi, semuanya yang ada di alam semesta ini Allah perintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, bukan berarti kalau semua makhluk itu menyembah Nabi Adam, tetapi sujud mengikuti Nabi Adam yang sujud kepada Allah. Sujud kepada Nabi Adam karena mengikuti sujudnya Nabi Adam yang sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita itu benar-benar takut, benar-benar ittaqullah, kita benar-benar takut kepada Allah, maka semua yang ada di alam semesta ini akan takluk tunduk kepada diri kita. Jadi kita harus tahu rumusnya dunia dulu ketika kita ingin menaklukkan dunia. Rumusnya dunia itu adalah ketika kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alam semesta ini Allah ciptakan untuk melayani kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ini Allah ciptakan untuk mempermudah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak lagi penjabaran kenapa Nabi Adam diciptakan dari tanah, dan kembali lagi pada hakikatnya Nabi Adam ditempatkan di bumi, dan kita pun dari tanah juga kembali ke tanah. Tapi yang paling penting bahwa rumusnya dunia untuk penjabaran kita sore hari ini, bahwa dunia itu diciptakan untuk melayani manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita hidup di dunia tetapi fokus kita ke dunia, rugi. Nanti kita akan dipermainkan oleh dunia. Tetapi kita ditempatkan di dunia ini tujuannya untuk ke akhirat. Dunia ini tempat kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya dunia ini adalah tempat hukuman nenek moyang kita, yaitu Mbah Adam sama Mbah Siti Hawa. Karena mbah kita, nenek moyang kita ditempatkan di dunia ini untuk menerima hukuman, maka kita sebagai anak cucunya memintakan ampun. Kita ini di dunia ini tugas kita adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita semuanya akan kembali kepada Allah, kembali kepada jannah, kembali kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, saudara-saudaraku dimanapun berada di sore hari yang berbahagia ini, alhamdulillah Allah mengizinkan kita semuanya untuk bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Semoga kita bisa doa bidoa, saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran selawas-selawas sing welase Gusti Allah. Di sore hari yang berbahagia ini saya akan mengadakan sebuah larungan di pinggir sungai yang tujuannya untuk melarungkan semua sengkolo, semua masalah,
Semoga semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentu kita sebagai orang Jawa ya kudu njawani. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ini termasuk dalam hal adab. Karena adab itu di atasnya ilmu. Oleh sebab itu ada doa-doa yang khusus yang akan kita lakukan. Monggo kita berangkat. Mohon doanya untuk semua subscriber lover saya, semoga semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita berangkat, baca Al-Fatihah dulu 3 kali, Alikah 3 kali, Balak 3 kali, Anas 3 kali. Surat At-Taubah ayat 128 129 3 kali. Al-Fatihah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Monggo. Ini Satri kalau malam diajak zikir ke sini. Di sini atau di pinggir sungai yang ada di sana itu ya bagus. Bakarin rupanya 9 Al-Fatihah. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli
وسلم. Lepasin. Lepasin. Humma sholli, dilepasin dulu. Itunya dulu Ki. Ya Rabbi sholli alaihi. Pegang ayam nih Ki. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Sumarni binti Tukijo, Ibu Sumiati. Al-Fatihah. 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 Monggo Mbah Roman, dikir ya. Amit. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La ridha illahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa auladihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baitihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin alaihi wassalatu wassalamu ala kulli minkum ajma'in wal malaikati muqarrabin sya'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Hadiyatun wal karamatun khususan lillah hadratus sultanul awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani al-Baghdadi qada sallallahu syarahul aziz. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin sahibul dalail rijalul ghaib rijalul abil khusus yusuf lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah arrahmanir rahim. Ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah ya Rabb. Hamba memohon ya Allah, kabulkan hajat-hajat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirris bismillahir asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin syairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirris aribi syairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, kabulkanlah hajat saudara kami ini, ya Allah. Kami memohon kepadamu di tempat ini, ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berpesan kepada yang punya hajat ini, yang punya hajat. Maju Bu, maju. Gak apa-apa, di belakangnya. Tidak apa-apa, pesan aja. Sholatnya jangan dilalai-lalaikan. Sholatnya jangan lalai. Dengerin. Sholat itu harus cepat. Tuh. Dengar azan, laki-laki diwajibkan ke masjid secepatnya. Jangan dilalai-lalai. Karena di antaranya orang yang rugi itu yang celaka ya orang melalaikan dalam ibadah sholat. Dengar banyak ngomong. Terus buat yang punya hajat ini, setiap habis sholat jangan buru-buru pergi. Bersolawatlah sebanyak-banyak. Dengerin teh. Bersolawatlah habis zikir, bersolawat. Jangan buru-buru pengen pindah dari tempat itu. Ge. Jangan buru-buru Ki. Kita saling mengingatkan aja. Ge. Astagfirullahaladzim. Kalau buru-buru itu tandanya orang munafik. Ge. Betul.
Yang lalai orang rugi, yang buru-buru orang munafik. Jadi sangat rugi. Pergi kita ke masjid lalai, mau sholat di lalai-lalai, pergi pulangnya pengen cepat. Jangan datang terlambat, pulangnya paling cepat. Iya. Astagfirullahaladzim. Oke, cuman gitu aja dari saya. Ingatin yang punya hajat ini, sholatnya diperbaiki, serta banyak-banyaklah bersolawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah. Nggih, Ibu. Tadi mbahnya berpesan. Yang bawa reksa di sini tadi berpesan untuk panjenengan sholatnya diperbaiki, terutama sholat malamnya, sholat 5 waktunya itu diperbaiki lagi. Selain itu amalkan sholawat, karena memang sholawat itu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah sendiri, ini loh saya, innallah, ini loh saya, kata Allah, saya loh bersolawat, dan wa malaikatahu, dan malaikat-malaikat saya pun juga bersolawat. Dan ya ayyuhalladzina amanu, kalau kita benar-benar kekasih Allah, kita benar-benar taat kepada Allah, ittaqullah, ya kita juga harus bersolawat. Di bersolawat itu niat utamanya untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dawuhnya guru saya itu, amalan yang masih kecampuran riya, sombong, atau belum khusyuk tetapi pasti diterima Allah itu sholawat yang hubungannya dengan Mbah Kanjeng Nabi, niku pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sholawat ini nanti pada intinya akan membangkitkan Nur Muhammad yang ada di dalam diri kita. Ketika kita membaca sholawat, akan membuat diri kita menjadi manusia yang sebenar-benarnya manusia, akan membuat diri kita menjadi khalifah fi ardi. Jika kita bisa benar-benar menjadi sebenar-benarnya manusia, maka bukan dunia yang kita kejar, tapi dunia yang mengejar kita. Itu. Jadi kembali lagi nanti kepada hakikatnya sholat. Orang membaca sholawat itu hakikatnya ya kembali kepada sholat, supaya kita itu tahu bahwa kita dihidupkan di dunia ini tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sangat-sangat salah kalau kita ini pikirannya hanya selalu kepada dunia. Guru saya pernah menyampaikan, ketika kamu bangun tidur kok pikiranmu sudah memikirkan tentang dunia, maka sampai kamu nanti tidur lagi pikiranmu tidak akan pernah bisa tenang. Tidak akan ada ketenangan yang akan kamu dapatkan. Maka suma'udzubillah, jangan sampai ketika kita bangun tidur pikiran kita langsung tertuju kepada dunia. Tapi ketika kita bangun tidur, tujuan kita langsung kepada Allah. Bagaimana dengan cara kita bersyukur
kepada Allah, masih diberikan kesempatan untuk bisa bangun. Karena banyak saudara kita yang ketika tidur tidak bisa bangun lagi, atau bahkan terkena penyakit stroke nggak bisa bangun lagi. Dan siapa orang yang pikirannya tertuju kepada dunia, pikirannya hanya dunia, maka dirinya akan dipermainkan oleh dunia itu sendiri. Maka oleh sebab itu saya berpesan kepada diri saya sendiri dan panjenengan semuanya, sudahlah, pokok ketika hati kita tertuju kepada Allah, maka dunia akan menuju kepada kita. Ketika diri kita fokus kepada Allah, maka dunia yang akan fokus kepada diri kita. Siapa, kata Allah, yang memperbaiki hubungannya denganku, maka aku akan memperbaiki hubungannya dengan semua hubungannya. Dengan urusan hubungan pekerjaan, dengan hubungan jodoh, hubungan dengan semuanya yang bersifat dunia. Karena siapa yang mengejar akhirat, dunia itu pasti akan dapat. Tapi siapa yang orang tujuannya dunia, dia akan dipermainkan oleh dunia itu. Karena dunia itu hakikatnya fana. Dunia itu fata morgana. Dunia itu sebenarnya sia-sia. Dunia itu sukanya mempermainkan. Tidak akan pernah ada selesainya yang berurusan dengan dunia itu, sampai kita nanti dibungkus oleh dunia itu sendiri. Maka matikanlah diri kita sebelum kita benar-benar dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dawuhnya Gus Andi itu, kita itu harus menang sebelum kita itu dimenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu harus budal sebelum kita itu dibudalkan. Kita harus berangkat sebelum kita nanti diberangkatkan. Kita harus diam sebelum kita nanti benar-benar didiamkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Nggih, langsung saja kita larungkan beban-beban penderitaan yang sebenarnya semuanya ya berasal dari dunia. Maka letakkanlah dunia di tanganmu, tapi letakkan akhirat di hatimu. Jangan sampai kamu letakkan dunia di dalam hatimu. Letakkan dunia itu cukup di tanganmu saja. Al-Fatihah. Sekali lagi saya sampaikan, kita diciptakan oleh Allah di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ini diciptakan untuk melayani kita, bukan kita untuk melayani dunia. Kita ini khalifah fi ardi, kita ini pemimpin. Seharusnya kita ini dilayani oleh dunia, tapi karena kita merendahkan diri kita sendiri, akhirnya kita yang sebenarnya sebagai pemimpin yang harusnya dilayani, tapi kita menjadi pelayan yang melayani. Maka diamlah sebelum kita itu benar-benar didiamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berangkatlah, budallah sebelum kita diberangkatkan oleh Allah. Berangkat budal untuk ittaqullah, untuk menjalankan perintah Allah. Diam, jumeneng,
sebelum kita benar-benar didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Al-Fatihah. Drill yang tenang ya, yang bahagia ya. Kamu jangan cemberut, tandanya kamu itu kufur. Kamu harus bahagia. Bahagia tidak harus maksiat. Bahagia itu yang paling bahagia ketika kita dekat dengan Allah. Kebahagiaan itu yang paling hakiki adalah ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu. Karena kebahagiaan ini loh teh buat yang penyakit ini gula darah. Dulu yang saya ceritakan bahaya Abdul Ghafur itu dapat keris itu, ibunya itu dari sini teh, sini. Ini di sini banyak pusakanya itu. Banyak pusaka yang terpendam di tempat ini, terutama untuk usaha, terutama untuk pengasihan, pengarisan. Apalagi di Celowungan itu, pusaran itu lebih banyak lagi. Allah. Tapi pusaka kita yang paling utama itu ya sholat sama sholawat itu yang lebih utama daripada semuanya. Kalau itu dijalankan dengan sungguh-sungguh, Nur Muhammad ini akan bangkit dan benda-benda pusaka yang ada di alam semesta itu akan mengikuti kita. Aku diledot. Nggak apain Ki? Ayo man. Jadi yang pertama itu yang penting kesadaran dulu yang kamu tumbuhkan itu. Jadi ketika kamu sadar bahwa semua yang terjadi ini sudah menjadi kehendak Allah, maka berjalanlah atas dasar kesadaran, bukan karena hawa nafsu. Jadi ketika melangkah ini ikuti hati gitu, ikuti hatimu. Contoh kita mau ke sana kamar mandi, itu kan sudah ada tujuan.
Tapi kalau kita melangkah gini karena kesadaran, jadi nggak ada keinginan, benar-benar karena kesadaran. Jadi langkah kita itu adalah zikir kita. Malah sedih saya, Pak. Gak apa-apa lah. Malah sedih, Mas. Ayo bro. Allah, Pak, malah sedih, Pak. Ayo. Kepanjangan aja. Kamu itu disuruh man. Zikir hu Allah, hu Allah, hu Allah. Bayangkan berdirimu alif, di mukamu huruf Allah, keluar masuk nafasmu hu Allah, dirasakan keluar masuk nafas. Dilangkahkan kaki karena Allah. Allah. Apa-apa harus berani test drive untuk semuanya yang sudah mengamalkan sholawat dari saya dan sudah mengamalkan asmasir. Panjenengan harus berani praktek malam ke pinggir sungai atau ke tempat keramat, zikirkan sholawatnya. Setelah itu rasakan keluar masuk nafas. Masuk nafas hu, keluar nafas Allah, masuk nafas hu, keluar nafas Allah. Dirasakan keluar masuknya nafas. Kita lihat tanamannya. Nah, itu dia kontraksi sesuatu itu. Menandakan sebenarnya energinya belum lancar, tidak ada hambatan. Tapi tidak apa-apa. Nah, itu sudah ada yang bergerak itu. Tuh. Kelihatan enggak kuning? Seperti daun itu loh. Wah, Di tengah-tengah sini. Karena memang di sini ada salah satu makhluk Allah yang pakainya hitam-hitam, celana pendek itu, comprang. Kalau yang di atas itu perempuan. Kalau yang di atas itu. Ada yang duduk di sini tadi tuh. Beliau salah satu penghuninya tempat ini. Kamu dari sini aja. Kamu dari sini aja. Dari sini fokus ke sana. Nah, di tengah-tengah itu teh, itu namanya pusat bumi itu. Tuh. Sebenarnya kalau fokus ke sana, itu kita bisa masuk ke alam gaib.
Masih ada, Man? Masih ada. Deh kakimu deh. Ada, Bah. Tarik rumah itu, Bah. Rumah ini, Bah. Han, antar anahan. Tapi masih ada loh. Bukan kayaknya, batu itu bukan batu itu, Pak. Masih ada nih. Ini di sini ya? Ya pegangan. Pegang. Masih ada, Bang. Masih ada, tapi tak ketarik, Bang. Satu koclak. Koclak, Bang. Koclak. Mana larungannya? Di sini. Dikasih nanti buat siapa yang mau. Gimana, Bang? Kasih aja nanti siapa yang mau. Oke.
على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الله يا كريم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku dimanapun berada, alhamdulillah kita sudah selesai melakukan ritual lakungannya. Semoga semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon ikhlasnya, mohon ridhonya dengan waktu, tenaga, biaya yang sudah kami gunakan untuk menonton saya. Semoga semuanya diganti yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selalu pegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.